Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang penemuan. Jadi kali ini kita sudah memasuki tema 3. Kemarin sudah Ibu buat rangkuman materi pembelajaran 1 mengenai arus listrik. Tentu kalian sudah membaca semua apa itu pengertian arus listrik. Dan kita juga akan mempelajari tokoh dan penemuannya. Yang pertama adalah Michael Faraday, yaitu tokoh penemu arus listrik. Nah, pengertian arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada media perantara. Jadi gelombang ini menimbulkan arus listrik yang di dalamnya terdapat muatan. Tentu saja muatan listrik yang kemudian arusnya itu dapat dialirkan dan kita terima melalui kabel yang dihubungkan dari gardu listrik. Untuk pembahasan selanjutnya, ini ada contoh bagaimana arus listrik itu dialirkan. Ada komponen-komponen pada senter. Yang pertama ini ada batu baterai, kemudian ini yang nomor 2, 4, dan 3 ini adalah bagian dari baterai yang mungkin kalian sudah pernah melihat ataupun merangkai sehingga senter ini dapat menyala. Lalu kalian dapat mencoba di rumah setelah diamati bagiannya dan bagaimana cara merangkainya. Ini pembelajaran selanjutnya tentang pengamatan. Ketika 2 buah bola lampu dialiri arus listrik dan salah satunya bola lampunya tidak ada arus listrik. Jadi lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Nah, kemudian kita beralih ke halaman berikutnya tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kita. Jadi bagaimana kondisi masyarakat kita sebelum ada listrik, kemudian setelah ada listrik. Contohnya ya, pada masa dulu orang menggunakan setrika arang untuk membuat baju menjadi lebih rapi. Tapi saat ini semua peralatan menggunakan arus listrik, termasuk setrika listrik dan peralatan elektronik lain yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada tabel yang kalian dapat tulis beberapa nama benda elektronik, kemudian manfaatnya bagi kehidupan kita. Lalu pembelajaran berikutnya ini masih membahas tentang arus listrik. Ini ada gambar di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat beberapa barang elektronik yang dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu berikutnya ini materi pembelajaran PKN tentang hak dan kewajiban. Tentu kalian sudah pernah mendapatkan materi ini. Apa itu hak dan kewajiban? Ini ada gambar yang merupakan contoh dari pelaksanaan kewajiban dan hak. Jadi bagaimana kalian mendapatkan hak dan harus melaksanakan kewajiban, dan hak serta kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Jadi bagaimana kalian menjalankan kewajiban di rumah dan di sekolah, kemudian hak apa saja yang dapat kalian terima di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Banyak sekali contohnya. Kewajiban kalian di sekolah misalnya belajar, mengerjakan tugas, kemudian juga kewajiban yang dilakukan bersama dengan teman-teman kalian yaitu
piket, dan hak yang harus kalian terima. Jadi kembali lagi kepada pengertian hak, bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak kalian di sekolah adalah mendapatkan materi pelajaran atau pengajaran. Kemudian kalian juga berhak untuk mendapatkan penilaian dari guru. Kalian juga berhak untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan peraturan ataupun sesuatu yang berkaitan dengan sekolah. Nah, ini ada contoh kewajiban di rumah. Jadi banyak sekali contohnya ya. Misalnya kalian membantu orang tua menyetrika, dan ketika kalian menyetrika tentu saja menggunakan alat elektronik yaitu setrikaan, dan setrikaan ini pastinya menggunakan arus listrik. Ya, jadi bagaimana arus listrik ini bekerja sehingga setrikaan ini dapat menghasilkan panas. Itu juga akan kita bahas nantinya. Jadi listrik dapat mengubah dunia karena dengan adanya penemuan arus listrik ini, yang sebelumnya pada zaman dahulu ketika listrik itu belum ditemukan, keadaan dunia masih gelap gulita. Jadi masih menggunakan alat tradisional, ataupun pada masa dulu ketika kita berjalan di tengah malam, contohnya kita masih menggunakan obor. Jadi penerangan itu sangat minim sekali. Ya, demikian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.